Perhimpunan Advokat Indonesia, PERADI, bersatu mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menaikkan status kasus dugaan penghasutan dan penyebaran berita bohong terkait isu ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo ke tahap penyidikan. Desakan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal PERADI Bersatu, Ade Darmawan, sebelum menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Selasa, 10 Juni 2025. Ade menjelaskan, seluruh laporan yang berkaitan dengan pasal 160 KUHP telah ditarik dari Polres Metro Jakarta Selatan dan digabungkan ke Polda Metro Jaya. Ia mempertanyakan alasan penggabungan tersebut, mengingat penyelidikan di tingkat Polres sebelumnya dianggap menunjukkan perkembangan yang signifikan. Selain itu, Ade meminta agar cakupan pasal yang dikenakan diperluas dengan menambahkan pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi, karena adanya dugaan penyebaran data secara ilegal melalui media elektronik. Ia menambahkan, penyidik semestinya telah mengantongi minimal 2 alat bukti yang cukup untuk menaikkan status laporan ke tahap penyidikan. Menurut dia, ketegasan aparat penegak hukum sangat dibutuhkan demi menjaga kepastian hukum. Kasus ini mencuat setelah sejumlah pihak diduga melontarkan tuduhan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Dalam laporan tersebut, beberapa tokoh juga turut dilaporkan, di antaranya Rai Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, Tifauzia Tiansuma, dan Rizal Fadillah. Selain menjalani pemeriksaan, Ade juga menyerahkan sejumlah dokumen kepada penyidik, termasuk surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan, SP2HP, dan surat panggilan. Ia berharap proses penyelidikan dapat segera dirampungkan agar perkara ini bisa dilimpahkan ke pengadilan. Ia meminta penyidik tidak tebang pilih dalam menindaklanjuti suatu laporan. Bahkan Ade meminta Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto memerintahkan anak buahnya untuk bertindak. Pasalnya, dugaan tindak pidana yang ia laporkan sudah cukup alat bukti. Ia pun mempertanyakan alasan pihak berwajib lambat menindak Rai Suryo CS yang dilaporkan melalui pasal 28 ayat 2 UU ITE dan pasal 160 KUHP. Kasus yang lain cepat, tuntas. Kasus Nikita Mirzani juga cepatkan teman-teman lihat, kok kami lama sekali, ya kan ada apa, kok lama sekali, segera naik sidik, ucap Ade. Ade menegaskan Rai Suryo telah menyebarkan informasi tidak benar. Tak hanya itu, Rai Suryo disebut menggiring keributan di masyarakat karena menuding ijazah palsu Jokowi. Dan ini yang saya bawa adalah undangan panggilan ya. Panggilan yang kemarin mungkin teman-teman juga udah dapat ya. Bang, tapi kalau untuk penarikan kasus dari Polres ke sini, terkapan itu Bang? Itu kami dikabari hari Senin, minggu lalu. Sudah ditarik. Nah ini yang saya anggap lama ya. Sudah ditarik, terus baru disampaikan, terus kemudian baru dipanggil. Nah maksud saya, sudah jangan berlama-lama kasus ini adalah kasus yang viral, yang harus selesai dengan hukum, proses, segerakan, naik ke pengadilan. Urusan bela-membela, urusan klarifikasi, lakukan di pengadilan. Roy Suryo CS lakukan. Dan ingat, Roy Suryo jangan lagaknya seperti advokat, mampu menafsirkan undang-undang. Itu nggak boleh. Yang boleh menafsirkan undang-undang itu menurut aturan itu adalah advokat, jaksa, hakim, ya polisi. Bukan dia yang bisa menafsirkan masuk atau tidak masuknya. Dan polisi juga masuk tidak masuknya itu tafsirannya sudah jelas kok, bahwa memenuhi unsur. Ya sudah, lakukan pelimpahan, tidak naikkan sidik, gelar perkara. Tidak perlu lagi nunggu lama-lama, ya, gitu ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.